Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu dan Bapak orang tua calon murid baru untuk jenjang SMA tahun pelajaran 2025-2026. Izinkan pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan video sebelumnya yang terkait dengan SPMB tahun pelajaran 2025-2026. Kalau pada video yang pertama itu membahas tentang hal-hal yang terkait dengan tata aturan umum, insya Allah pada video kali ini saya akan sampaikan tentang tata laksana yang terkait nanti dengan proses pendaftaran pada beberapa jalur sistem SPMB tahun 2025-2026, khususnya lagi untuk di jenjang SMA. Jadi acuan dan panduannya adalah Pergub nomor 480 tahun 2025, Bapak Ibu. PBB saya hormati, kali ini akan kita sampaikan terkait dengan jalur penerimaan murid baru atau SPMB pada jenjang SMA ya Bapak Ibu ya. Nah, insya Allah pada video ini itu nanti akan kita sampaikan dulu, yaitu jalurnya adalah jalur domisili. Yang kedua, yang nanti berikutnya adalah untuk jalur prestasi. Sedangkan untuk jalur afirmasi dan mutasi, insya Allah nanti akan kita sampaikan pada video yang berikutnya lagi. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan jalur pendaftaran penerimaan murid baru atau SPMB yang akan kita sampaikan itu, yang pertama adalah jalur domisili sekolah menengah atas. Nah, beberapa hal yang terkait dengan jalur domisili ini yang perlu diperhatikan nanti Bapak dan Ibu ya. Jalur ini itu diperuntukkan bagi calon murid yang jarak tempat tinggalnya itu dekat dengan satuan pendidikan, dengan sekolah yang ingin dituju, atau sekolah yang dikehendaki oleh calon murid tadi. Kemudian jalur domisili itu diperuntukkan bagi calon murid yang terdata pada kartu keluarga orang tua dan atau termasuk keluarga inti dalam keluarga. Dalam hal status calon murid pada kartu keluarga merupakan famili lain atau bukan keluarga inti, sebagaimana yang tadi disebutkan di awal ya Bapak Ibu ya, KK dapat digunakan jika orang tua calon murid itu, satu, itu meninggal dunia, dua, itu bercerai, tiga, menikah lagi, atau mengadopsi. Nah, berikut penjelasannya Bapak dan Ibu. Dalam hal orang tua murid yang meninggal dunia, bagaimana tadi disebutkan, atau bercerai, bagaimana yang tadi disebutkan, maka calon murid wajib melampirkan akta kematian atau surat keterangan kematian orang tua atau akta cerai yang diterbitkan oleh instansi berwenang. Nah,
dalam hal orang tua calon murid yang menikah kembali, sebagaimana tadi juga disebutkan di atas, maka calon murid wajib melampirkan akta lahir. Nah, kemudian dalam hal orang tua calon murid mengadopsi anak, sebagaimana tadi juga sudah disebutkan, calon murid wajib melampirkan salinan putusan atau penetapan pengadilan yang menjadi bukti adanya hubungan hukum orang tua angkat dengan angkat. Mohon diperhatikan ya Bapak Ibu ya, ini. Nah, dalam hal terjadi perubahan dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun, dan bukan karena perpindahan alamat tinggal, maka dimaksud dapat digunakan sebagai dasar seleksi calon domisili. Jadi perlu ditandaskan ya Bapak Ibu ya. Dalam hal terjadi perubahan, nah ini terkait dengan KK ya Bapak Ibu. Dalam hal terjadi perubahan dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun, dan bukan karena perpindahan alamat tempat tinggal, kartu keluarga yang dimaksud dapat digunakan sebagai dasar seleksi calon domisili. Nah, perubahan data pada kartu keluarga bukan karena perpindahan, jadi sekali lagi, perubahan data pada KK bukan karena perpindahan alamat, bagaimana tadi yang dimaksud, itu berupa 1. Penambahan anggota keluarga selain calon murid tadi. 2. Pengurangan anggota keluarga akibat meninggal dunia atau pindah, atau kartu keluarga baru akibat hilang atau KK-nya rusak. Nah, dalam hal terdapat perubahan data pada KK, ya Bapak Ibu ya, sebagaimana dimaksud pada keterangan-keterangan di atas, itu harus disepakati kartu keluarga yang lama bagi kartu keluarga yang mengalami perubahan data atau rusak. Jadi ingat itu. Kemudian surat kehilangan dari kepolisian daerah Republik Indonesia apabila kartu keluarganya itu hilang. Nah, bagi calon murid yang tinggal di panti asuhan itu wajib dibuktikan dengan surat keterangan dari yayasan, dinas sosial, dan atau dari KPAI. Nah, kemudian nanti Bapak dan Ibu ada itu yang namanya perhitungan jarak menggunakan aplikasi. Jadi mohon hati-hati nanti Bapak Ibu dalam menghitung jarak menggunakan aplikasi yang disediakan oleh panitia penerimaan murid baru tahun pelajaran 2025-2026. Betul-betul harus akurat. Jangan sampai nanti calon murid baru itu melakukan, mohon maaf ya Bapak Ibu, hal-hal yang tidak sebagaimana yang diatur dalam ketentuan. Karena kalau nanti sampai melakukan hal demikian, maka dinyatakan data menjadi tidak valid. Dan kemungkinan juga ada konsekuensinya, ada konsekuensi hukum atas data yang tidak valid tersebut. Kemudian jumlah murid diterima itu nanti untuk jalur domisili itu 35% dari daya tampung di setiap satuan pendidikan. Jadi kalau ini kan bisa dihitung ya Bapak Ibu ya, kemarin juga sudah kita sampaikan.
berapa daya tampung yang ada di SMA Negeri 1 Sungai Pinyu. Nah, selanjutnya pada jalur domisili, calon murid nanti, Bapak dan Ibu, itu akan di-ranking berdasarkan nilai jarak ditambah nilai rapot sebagai pengganti kemampuan akademik yang selanjutnya nanti disebut nilai domisili. Jadi nanti Bapak dan Ibu, itu calon murid baru, itu nanti pada waktu akan melakukan pendaftaran itu, nanti akan dihitung nih, bahasa mudahnya ada poinnya gitu, untuk membuat ranking. Nah, itu diperoleh dari jarak yang ada dari tempat tinggal calon murid ke sekolah, dan juga nanti dihitung nilai raportnya. Nah, nilai jarak yang dimaksud, ya, Bapak dan Ibu, itu nanti mempunyai bobot, ya, itu 70%. Nah, bagaimana nanti berkaitan dengan jarak ini, Bapak dan Ibu? Bisa saya bacakan sedikit berkaitan dengan jarak ini ya Bapak Ibu ya. Nah, tabel jarak ini Bapak dan Ibu, kalau nanti jarak rumah calon murid baru ke sekolah itu 0 sampai 500 sampai 0,5 km atau 500 meter, itu punya bobot 100. Kalau nanti jarak rumah calon murid tersebut antara 0,51 sampai dengan 1 km, itu bobotnya nanti 80. Sedangkan untuk jarak 1,1 sampai 2 km, itu bobotnya 60. Nanti 2,1 sampai 3 km itu 40. Dan lebih besar dari 3 km, itu nanti bobotnya adalah 20 ya Bapak Ibu ya. Nah kemudian nilai rapot yang dimaksud tadi itu merupakan rata-rata nilai rapot semester 1 sampai dengan 5 ya Bapak Ibu. Itu tidak semua mata pelajaran, tetapi nanti nilai rapot semester 1 sampai dengan 5 untuk mata pelajaran bahasa Indonesia, kemudian IPA, IPS, matematika, dan bahasa Inggris. Nah, nanti itu bobotnya itu 30%. Nah, jadi kalau tadi jarak itu mempunyai bobot poin 70, sedangkan rapot itu nanti bobotnya 30%. Sehingga nanti untuk menentukan poin yang dimiliki oleh calon murid baru tadi, nanti digabung ya, 70% dari jarak, 30% dari nilai rata rapot tadi Bapak Ibu. Nah, kemudian yang selanjutnya Bapak dan Ibu, terkait nanti dengan perhitungannya, nanti akan kita sampaikan ya Bapak Ibu ya. Ini gambarannya begitu. Untuk perhitungan nilai domisili itu jadi itunya gini Bapak dan Ibu. Untuk nilai jarak itu nanti bobot jaraknya berapa kali 70%. Nah, sedangkan untuk nilai rapot itu nanti nilai rata-rata nilai rapot tadi yang ada bahasanya, kita sebut tadi ada
maaf, ada bahasa Indonesia, ada IPA, ada IPS, ada matematika, kemudian bahasa Inggris, itu dikalikan 30%. Jadi nanti nilai domisili itu adalah nilai jarak dan nilai rapotnya. Nanti kalau kurang jelas Bapak dan Ibu, itu bisa bertanya kepada panitia. Nah, itu yang terkait dengan jalur domisili ya Bapak Ibu. Kemudian satu lagi Bapak dan Ibu ingin saya sampaikan, yaitu jalur prestasi. Jadi nanti pada pertemuan yang ketiga, itu nanti akan kita sampaikan jalur mutasi dan afirmasi. Tapi untuk pertemuan atau video kali ini Bapak Ibu, itu saya hanya menyampaikan 2 saja dulu. Nah, untuk jalur prestasi ini, bukan Bapak, jalur prestasi itu diperuntukkan bagi calon murid yang prestasi bidang akademik dan atau non-akademik yang telah divalidasi oleh pemerintah daerah yang melaksanakan SPMB atau kurasi oleh kementerian. Nah, jadi yang perlu diperhatikan Bapak dan Ibu, itu prestasinya itu harus divalidasi oleh pemerintah daerah yang melaksanakan SPMB. Jadi kalau sekolah-sekolah di Kabupaten Mempawah, maka tentu yang memvalidasi itu adalah pemerintah daerah Kabupaten Mempawah untuk calon murid baru yang akan masuk ke jenjang SMA maupun SMK. Kemudian prestasi akademik sebagaimana dimaksud itu yang pertama nilai raport khususnya rata-rata semester 1 sampai dengan 5 untuk mata pelajaran matematika, kemudian IPA, IPS, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Dan prestasi bidang sains, teknologi, riset, inovasi, dan atau bidang akademik lainnya. Jadi termasuk di sini nanti Bapak dan Ibu itu sebagai contoh misalnya prestasi OSN atau O2SN atau kalau tahun lalu sebutannya adalah FLS2N dan yang jenisnya. Nah, kemudian prestasi non-akademik yang prestasi non-akademik bagaimana tadi yang pernah yang sudah disebutkan sebelumnya itu Bapak dan Ibu, itu meliputi misalnya nih pengalaman kepengurusan sebagai ketua dalam organisasi siswa intersekolah atau ketua OSIS dan organisasi kepanduan atau pramuka. Jadi Bapak dan Ibu di sini ya Bapak Ibu ya, ketua, jadi penguatannya adalah pada kata ketua dalam organisasi itu. Kemudian ada prestasi bidang seni, budaya, bahasa, olahraga, dan atau bidang non-akademik lainnya. Jadi terkait tadi apa yang tadi sudah sebutkan Bapak dan Ibu, yaitu prestasi akademik, mohon maaf. Tadi kalau tadi saya menyebutkan ada FLS 2N, O2SN. Jadi nanti yang tadi kami sebutkan tadi itu nanti masuk kategori prestasi non akademik. Ya, akademik itu misalnya itu adalah OSN ya Bapak Ibu ya. Jadi mohon maaf kalau ada beberapa yang kami ralat. Kemudian terkait dengan validasi ya Bapak Ibu. Ketentuan validasi atau kurasi sebagaimana tadi yang sudah disebutkan tadi, itu dikecualikan untuk satu nih nilai raport. Nah, jadi nilai raport itu tidak perlu validasi oleh pemerintah daerah. Kemudian pengalaman sebagai ketua OSIS dan organisasi panduan itu juga tidak perlu.
Dalam hal sebagaimana yang dimaksud dengan huruf A, jadi di sini saya sebutkan saja Bapak dan Ibu, dalam hal prestasi sebagaimana dimaksud pada huruf A, belum divalidasi oleh pemerintah daerah yang melaksanakan SMP, atau dikurasi oleh kementerian atau pemangku kepentingan, dapat mengajukan usulan kepada unit kerja di kementerian yang membidangi talenta dan prestasi sesuai dengan kewenangan. Tetapi catat Bapak Ibu ya, paling lambat itu udah bulan April tahun berjalan. Jadi bulan April yang lalu itu pengajuannya. Nah, kemudian siapa-siapa yang dimaksud dengan pemangku kepentingan, pemangku kepentingan itu yang bisa mengusulkan itu, yaitu calon murid baru tadi, kemudian penyelenggaraan lomba dan pihak-pihak yang berkepentingan. Selanjutnya untuk prestasi pada huruf A yang di awal Bapak dan Ibu, jadi ya sudah saya sebutkan tadi, itu dibuktikan pertama nih ada rapot pada semester 1 sampai dengan 5. Ya, sebagaimana dimaksud pada penjelasan sebelumnya, disertai dengan lembar identitas rapot. Jadi mohon diperhatikan ya Bapak Ibu ya. Di situ ada lembar identitas rapotnya. Jadi bukan hanya nanti nilai semester 1, 2, 3, 4, 5. Tidak disertakan identitas, tapi identitas lembar rapot harus ada. Kemudian sertifikat atau piagam prestasi sebagaimana tadi yang disebutkan itu. Kemudian ada apalagi buktinya berikutnya adalah dokumen penetapan kepengurusan organisasi sebagaimana pada pernyataan sebelumnya. Jadi istilahnya kalau yang disebutkan tadi OSIS dan pramukaan itu nanti ada dokumen atau SK-nya. Kemudian kalau raport, kemudian kalau ada yang terkait dengan kejuaraan, itu nanti ada sertifikat atau piagamnya, maksudnya begitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian bukti atas prestasi sebagaimana tadi yang disebutkan itu paling lama 3 tahun sebelum tanggal 16 Juni 2025. Jadi itu diperoleh selama, gampangnya diperoleh selama menempuh pendidikan di jenjang sekolah menengah pertama atau yang derajat. Nah, kemudian di sini Bapak dan Ibu, penetapan bobot prestasi akademik dan non akademik sebagaimana dimaksud pada pernyataan-pernyataan sebelumnya nanti disebut nilai prestasi. Nah, bagaimana nih cara menghitung nilai prestasinya nih Bapak Ibu ya? Nah, di sini ada gambaran singkat untuk nilai penghitungan prestasi itu Bapak dan Ibu. Saya bacakan saja. Perhitungan nilai prestasi itu nanti diperoleh nilai prestasi itu nilai rapot ditambah nilai prestasi. Nah, nilai rapot itu rata-rata nilai rapot dengan mapel-mapel yang tadi sudah disebutkan itu kita kalikan 70%. Kemudian nilai prestasi akademik yaitu di luar nilai rapot atau non akademik itu total poin ya. Total poin prestasi itu dikalikan 30%. Nah, jadi apa saja nih Bapak dan Ibu nih terkait dengan prestasi akademik non akademik yang pakai yang penghitungannya menggunakan piagam tadi ya Bapak Ibu ya. Izinkan untuk membacakan kilas ini Bapak dan Ibu. Untuk tabel ketua OSIS dan Pratama Pramuka nih. Ini kalau ketua OSIS itu nanti mendapatkan poin 3. Kalau Pratama Putra ataupun Pratama Putri itu nanti poinnya 3.
Nah, kemudian untuk tabel prestasi akademik dan non-akademik selain rapor atau penilaian itu nanti ada beberapa tingkat, ada tingkat internasional, ada tingkat nasional, ada tingkat provinsi, ada tingkat kabupaten. Nah, kemudian bagaimana nih poin prestasinya Bapak Ibu? Nah, nanti untuk poin prestasi itu nanti dibagi ada persorangan perolehannya atau nanti bergu itu anggota timnya itu 2 sampai 11 orang atau nanti poin prestasi massal itu anggota timnya itu 12 orang lebih. Saya bacakan saja ya Bapak Ibu ya. Untuk tingkat kabupaten ya, itu kalau juara 1, juara 2, dan juara 3 itu kalau tunggal atau perorangan itu nanti poin prestasinya itu 9, 6, 3 gitu. Kalau nanti bergu itu 8, 5, 2. Kalau massal itu 7, 4, dan 1. Nah, bagaimana kalau nanti memperoleh prestasi di tingkat provinsi ya Bapak Ibu? Nah, juara 1, 2, dan 3 itu kalau perorangan itu nanti poin prestasinya itu ada 9, 6, 3. Kemudian kalau bergu yang anggotanya itu 2 sampai 11 itu 8, 5, 2 itu untuk poin prestasinya. Kemudian untuk massal itu 7, 4, dan 1. Nah, nanti Bapak dan Ibu, untuk tingkat provinsi itu nanti poin tambahannya itu juara 1 itu 30, juara 2 itu 30, nanti juara 3 10 poin tambahannya. Nah, kalau tingkat nasional, ini Bapak Ibu ya, itu juara 1, 2, dan 3 itu saya sebutkan saja berurutan ya Bapak dan Ibu ya. Nanti yang tunggal itu 31, 23, 17. Untuk yang poin prestasi berikutnya itu 29, 21, dan 15. Sedangkan untuk poin prestasi tingkat nasional massal itu 26, 19, dan 13. Sedangkan kalau nanti berprestasi di tingkat internasional, kepada Ibu yang saya hormati, itu nanti poin prestasinya kalau perorangan itu 31, untuk juara 1, untuk juara 2 itu 23, dan juara 3 17. Kalau bergu itu 29, 21, 15, dan untuk massal itu 26, 19, dan 13. Jadi juara 1, juara 2, juara 3. Nah, ada yang terlupa Bapak Ibu. Untuk tingkat nasional itu mendapatkan poin tambahan itu 120. Sedangkan untuk tingkat internasional itu mendapatkan poin tambahan itu 500. Bapak dan Ibu yang saya hormati, itu yang terkait nanti dengan beberapa bobot poin. Selanjutnya perhitungan nilai prestasi itu adalah nilai rapot sebagaimana tadi dimaksud pada penjelasan. Itu nanti dibobot
70% ya Bapak Ibu. Sedangkan prestasi akademik dan non-akademik itu nanti dibobot 30%. Kemudian, nah ini yang perlu diperhatikan Bapak dan Ibu. Jumlah sertifikat atau piagam yang diunggah itu maksimal 3. Nah, jadi maksimal 3. Jadi pilih maksimal 3 yang terbaik. Gitu. Nanti sertifikat atau piagam yang telah dinyatakan valid itu tidak dapat diganti atau diubah. Itu. Nah, untuk jumlah murid yang diterima itu paling sedikit di sini 30% dari daya tampung satuan pendidikan. Nah, kuota dimasuk itu termasuk itu murid yang mengulang ya Bapak Ibu ya. Nanti ada termasuk murid yang mengulang. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini sedikit gambaran pada video kali ini terkait dengan informasi pendaftaran murid baru tahun 2025-2026 yang terkait dengan jalur domisili dan jalur prestasi. Mudah-mudahan informasi yang singkat ini ada manfaatnya dan memberikan gambaran kepada Bapak Ibu orang tua calon murid baru yang akan mendaftar di tahun pelajaran berjalan ini. Terima kasih kepada Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.